ngomongin konsep-konsep kehidupan. Apalagi di IELTS Tas 2 ya, walaupun soalnya cuma ada 2 kalimat ya, it requires us untuk 300 itu menuntut kita untuk berpikir lebih gitu. Makanya banyak yang struggling di part 2. Nah, saya memberikan pemahaman dulu ya di kelas Tas 2 ini maksudnya tidak akan membuat kalian menjadi memiliki ide bagus. Karena kan yang akan kita ajarkan di sini adalah konsep-konsepnya cara nulisnya. Ya kan? Nah, terus ide itu dapatnya dari mana? Ya, dari masing-masing. Karena satu soal setiap orang kan jawabnya berbeda karena knowledge yang dimiliki berbeda. Opini ya Bang ya? Iya, opini pribadi gitu. Semakin punya konsep kita udah memiliki input, semakin mencerminkan jawaban kita di kelas 2. Gitu sih. Nah, jadi kita belajarnya konsep. Apa yang menjadi obstacles utama dalam tas 2 sih biasanya grammar sama ideas sama tadi lexical resources, penggunaan lexical resources Ide. gitu. Oke? Siapa? Idea. Tulisan saya harus bagus ya? Nggak apa-apa. Jangan merasa ada yang mengawasi gitu dong Bang. Merasa sih karena beda, Tekanannya, pressure-nya beda ya? pressure-nya beda karena kalau nyanyi genjrengan biasa nih Dengan kayak direkam. nggak ada tekanan apapun. Gak ada Nah, pas beban. direkam tuh kayak gimana gitu, kayak ada sesuatu yang mempressure. Nah di tas 1 kemarin ada bahas marking kriteria nggak? Marking kriteria ya adalah sesuatu hal yang kalian gunakan, yang IELTS gunakan untuk menilai tulisan kita. Gitu. Ada 4 kriteria, yang tas respon, lexical resource, grammar. Penilaian. Nah, kenapa harus dikasih tahu ini dulu ya? Biar kalian fokusnya ke 4 ini. Jadi misalkan kalian nanya, Bang, kalau saya pakai grammar struktur ini advance nih Bang, skor saya naik enggak? Ya naiknya mungkin saya akan jawab naiknya ya di bagian grammar. Kan nggak tahu yang lainnya tas respons kamu. Barangkali OOT, coherence kamu, barangkali ide kamu lompat-lompat. Lexical resource kamu barangkali konteksnya nggak pas. Gitu. Bang, kalau saya pakai vocab ini skor saya naik. Jadi tidak bisa mencerminkannya satu sektor aja. Iya. Karena yang dinilai adalah overall ini. Dan masing-masing ini berkontribusi 25% terhadap overall nilai. Jadi sama rata ya Bang, memberikan efeknya tuh sama rata. Iya, sama rata. Oke, marking kriteria yang pertama adalah task instruction atau task achievement. Kita bahas poin-poin ini satu-satu ya. Ya. Iya. Mau nggak? Mau Ya. Task achievement itu menilai apa sih? Ya. Ah, Hasil dari nyambung nggak kita jawabnya sesuai pertanyaan atau enggak? Oke. Task achievement atau task respon itu menilai kesesuaian jawaban kalian dengan soal yang ditanyakan. Oke. Itu. Makanya ini ditaruh yang pertama. Jadi IELTS itu sebenarnya menuntut kita sebagai masyarakat untuk memahami instruksi di subjek, di part apapun. Di speaking kita ya harus juga nyambung dengan pertanyaan. Di listening no more than 2 words, kalian jawabnya 3 words. Salah atau benar? Nah itu salah dong. salah. Ya itu sama di writing juga gitu. Nah untuk kalian pengen lebih detailnya, kalian ketik aja band descriptor di Google, ya. Band descriptor writing. Jadi nanti tas achievement band 6 itu kriterianya gimana? Tas cohesion band 6 kriterianya gimana? Ada penjelasannya di situ. Tapi penjelasan itu juga penjelasan umum ya, bukan yang spesifik. Nah itu yang dipublish. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam dengan tulisan kita kan, ketika kita real test. Ya, examiner lah yang menilai itu semua. Tapi
Ya kita percayakan aja bahwa mereka udah bekerja secara profesional. Itu udah bayar 3 juta kan untuk tes dan kerja. Dan IELTS juga menyediakan banding. Ya, kalau kalian nggak terima dengan skor kalian bisa tes ulang tapi bayar 1,5 juta. Oh, itu tak bayar ya kalau. Iya dong. Kalau nilainya naik, berarti di refund uang itu banding itu. Kalau enggak, tetap segitu. Berarti buat IELTS kalian nyumbang berarti 14,5 kalau banding. Sertifikatnya tetap sama. Kalau itunya Ya, tergantung hasil yang kedua kali. mungkin tergantung hasil yang kedua, nanti bisa direvisi kan. Banding itu apa kita lihat ada kesalahan dari penilaian gitu. Apa? Ini kamu merasa band 7, tapi pas real test Dapetnya dapatnya 6 atau 5,5. 5,5. Banding gue gitu. Kok bisa segini gitu kayak nggak terima Iya, kan tapi nilai. seharusnya speaking saya itu 8. Tapi wajib bayar lagi gitu. Iya, Bayar kayak dulu. deposit gitu loh. Kalau nggak salah, kalian bisa baca di terms and condition lah. Cuma sekali boleh banding ya. Kurang tahu. Saya lupa pokoknya boleh Kalau- banding. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di terms and condition pas mau daftar. Gitu. Ya. Kalau kalian nggak terima dengan skor. Beda kan ya. Nah, kalau kalian belum siap tes tapi mau tes, mendingan duitnya buat saya aja. Daripada nyumbang ke British Council yang udah kaya. Gitu. Buang-buang duit lah. Iya makanya kan. Cuman bedanya saya nggak bisa mengeluarkan sertifikatnya. Nah jadi Sertifikat impact. task achievement itu mengenai kesesuaian antara jawaban dan pertanyaan. Nah kalian juga untuk seperti ini harus menghilangkan kebiasaan OOT di kehidupan sehari-hari. Rizky lagi gimana? Lagi makan bang? Nyambung nggak coba? Enggak. Nah Ricky berpikir bahwa saya punya indera keenam. Kalau lagi makan itu pasti di warung. Padahal kan enggak. Tetap harus sesuai. Pertanyaan. Makanya fokus di catatan. Kemudian coherence cohesion kira-kira menilai apa? Ratna? Nyambung nggak gitu antar satu statement dengan statement yang lain. Oke. Ayu, Kesesuaian kalimat satu ke kalimat yang lain. Iya, Ricky. sama. Ya jangan sampai ada redundannya juga lah. Oke. Permutakan. Afif Sama. sama. Coherence dan cohesion menilai keterkaitan antara satu statement dan satu statement lain dan satu paragraf dengan paragraf lain. Ya, runut ya. Jadi ketika kalian mengajukan suatu klaim, misalkan learning IELTS in Pare is effective, ya kan? Klaim kalian itu. Terus kalian ditinggalkan begitu aja klaim itu tanpa ada penjelasan. Terus kalian move ke klaim yang lain. Learning IELTS in Pare is fun. Yang ini belum jelasin kalian move. Nah itu masuk dalam penilaian ini. Kemudian yang masuk dalam penilaian ini adalah penggunaan transition words atau cohesive device. Oke. Itu sih. Kemudian yang ketiga adalah lexical resources. Lexical itu artinya apa? Ricky? Lexical. Ya. Lexical. Ayu, Penggunaan kosakata. Afi. Iya, penggunaan kosakata. Lexical artinya apa, Ratna? Alex. Oh, iya. Hah? Dapat lu. Terus kalian tahunya kalau lexical resources apa? Jadi Ya pokoknya yang sesuai dengan kebahasaan gitu EYD kalau mungkin. bahasa itu zauknya itu nemu gitu. Iya. Lebih berat lagi. Kalau resources apa? Sumber. Sumber-sumber. Bukan. Hah? Maksudnya? Sumber itu sources. Kalau resources Mengulang referensi berarti ya, sama kayak referensi. Indonesia adalah negara yang kaya akan
Sumber daya. Sword. Resources itu sumber daya. Kalau sumber dong ya sources. Oh iya deh. Sumber daya yang berkaitan dengan lexical. Lexical itu berkaitan Bahasa. dengan kata-kata. Oke? Nah, ini adalah salah satu yang menjadi concern saya. Nih, lexical resources. Kenapa? Karena saya tidak ada problem sebenarnya dengan kalian menghafalkan kata-kata advance. Tidak ada problem. As long as kalian menggunakannya dengan tepat dan akurat. Kan IELTS itu adalah tes bahasa, bukan tes untuk show off hafalan kata-kata kalian. That's it. Dan I'm quite annoyed with that kind of students yang ini kata advance. Yes, but you Nggak put it sesuai. wrong. Sesuai konteks ya bang, harus sesuai Yeah, konteks. that's it. Itu ya. Lexical resources. Makanya I'm actually not into giving list of words. Ini kata-kata untuk cohesive device, ini kata-kata. The most effective way to get those words adalah adalah kalian baca sample answers, you collect it by yourself. Oh ini penggunaannya begini. Jadi kalian tahu langsung, ya enggak? Kalian tahu langsung penggunaannya gimana biji itu. Contoh nih, kata otherwise. Kata otherwise itu dikelompokkan biasanya dengan however, nevertheless, yang artinya namun. Padahal otherwise itu makanya nggak kayak gitu. Otherwise yang kalian tahu artinya apa? Tapi. Karena Nggak tahu. ayo Maksudnya kayak Namun demikian. ya namun demikian Artinya. kayak gitu. Sebaliknya. Sebalik. iya. Maksudnya Yang digabungkan sama however berarti kan dia konteksnya jadinya artinya namun kan. Nah tapi otherwise itu bukan namun artinya. Kalau enggak gitu, gitu. Artinya gitu. Iya, artinya kalau enggak gitu, gitu. Kalau nggak gitu, Jadi gini, misalkan government harus memindahkan ibu kota, otherwise Jakarta will sink. Kalau nggak gitu Jakarta akan gitu, bridging otherwise. kayak in order Sebaliknya, that, in order gitu to ya. Iya, Ada enggak. tujuannya. Kalau nggak gitu, ada tujuannya. kalau tidak gitu ya. Kalau tidak statement yang sebelumnya iya. gitu. Kalau tidak melakukan itu akan gitu kali ya. Iya, gitu ya. Jika tidak demikian. Nah, kalau diartikan namun kan nggak tepat. Gitu. Jadi kalau diberikan list kata-kata transisi misalnya kayak gitu, bisa disalahartikan karena dia dikelompokkan dengan however, maka saya makanya harus ini. Kayak gitu. Misalkan kata very, nah terus ada highly, ada kan extremely. Nah, kan kita menganggapnya semua kata bisa pakai itu kan. Padahal enggak. Gitu. English is a contextual language gitu ya. Ya, you should go and know. Jadi Otherwise, kalian harus you don't belajar have chance to make lexical resources your itu ya kan kayak gitu. secara menyeluruh gitu, Kalau begitu. secara profound Jika tidak demikian. gitu. Iya. Kalian belajar grammar kan? Nah, bahasa Inggris ada namanya kelas kata, ada berapa kelas kata? Ada noun, Noun, kata. adjective, Dalam bahasa Inggris ada namanya kelas kata. Nah, misalkan subject, adverb, ini artinya apa? Ratna? right, Nah, artinya benar. Ayo, artinya. ayo. benar, kanan, Kanan, Iya benar kanan benar. artinya ada berapa? banyak. Dua kan? Jangan benar. Ya Yang maksudnya kalian bilang Tahu ya. ada 3 tuh sama hak. Hak, iya benar. Nah itu masing-masing arti kelas Bisa. katanya sama nggak? beda. Beda. Ada yang beda yang sama, gitu ya. Right itu bisa noun, bisa adjective. Nounnya itu bisa noun itu cuma hak. Adjektifnya Right, Adverb. benar. adverb lagi. Kanan. Terus Adverb, adverbnya kanan. Adjektifnya benar. Benar. Kanan adverb. Nah ini kalau nggak salah bisa dicek di kamus lain. Intinya adalah
banyak kata dalam bahasa Inggris yang memiliki konsep kayak gini. Hah. Mother artinya apa? Ibu. Dan Utama. Asli. Asli native-nya bisa. mother tongue, Mother language, mother line. Mother language. Mother sebagai verb artinya merawat. Ya, Contoh ya. dalam kalimat Ayu will mother her mother. Nah, Water artinya air Dan? Menyirami. nah, menyirami. Oh iya. jadi kalian harus berpikir mindset kata bahasa Inggris itu kayak gitu. Jangan kata-kata tertentu doang. Nah, barangkali kata-kata yang udah kalian ketahui itu memiliki lebih banyak arti alternatif yang kita nggak pernah pakai. Gitu. Jadi mempelajari vocab bukan hanya sekedar mempelajari kata baru yang like fresh, tidak ada masalah di situ. Tapi kalian juga bisa mengekspor kata-kata yang kalian sudah ketahui dengan mencari kelas kata yang seperti ini. Ada kelas kata dan meaning yang berbeda. Nah, misalkan ada kata nih, produce. Produce yang kalian tahu artinya memproduksi. Memproduksi. Sebagai Verb. ada arti lain nggak? Ada. Nggak ada. Ada. Karena kalian konsepnya bacanya satu kan. Ternyata dia ada noun yang artinya sama kayak crop atau hasil panen. Itu. Dan sebagai anak IELTS kalian harus berhenti menggunakan kamus 5 miliar lengkap. Itu lah, pernah punya kan? Iya. Karena dia ngasih tahu artinya doang, nggak ngasih tahu contoh kalimat. Nah, pakai kamus yang kayak gini nih, seperti guru-guru bahasa Inggris. Karena ini memberikan hasilnya promosi, memberikan arti dan kalimatnya gitu. Contoh kalimat, biar kalian tahu konteksnya. Oh, dia makanya kayak gini. Nah, terus ada apa lagi di sini kata-kata yang artinya kita. Nah, misalkan ini date. Date Bisa tanggal, bisa ngedate, apa? Ngedate. Ya ngedate. Kencan. Terus? Kencan. Oh Terus? iya. Noun sama verb. Kalau bulan puasa kita berbuka puasa dengan Kurma. Kurma, oh iya betul ini kurma itu. reda ya. Tanggal merah. Rese. Kurma itu dates. Kayak gitu. Ya banyak lah yang kalian pikir artinya cuma satu tapi nih. Function artinya Fungsi. tapi dia bisa artinya berfungsi sebagai verb. Oh bisa jadi verb. Iya dong. The fan does not function. My brain doesn't function well. Frozen brain My freeze. brain doesn't Nge-freeze ya? function well. Iya, nge-freeze. Otaknya nggak Oh, freeze. meskipun dia akhirat ion, Ya, of course. Ya not always ya berarti. Kamu cek ada nggak di verbnya? Ada verb. Ya udah berarti. Position artinya Posisi. posisikan dan Bisa posisi. Oke. Contoh kalimat. We have to position ourselves in the middle. Kita harus memposisikan diri kita di Ya, tengah-tengah. bisa jadi noun, bisa jadi verb. Ini kayak gini. Oke. Noun, verb. Jadi sebenarnya kalau kalian punya kamus Cambridge di HP kalian explore sampai bawah. Jangan arti yang atas doang. Ya, aku ada tuh tapi bingung makanya. Yang Cambridge ya. Sama Oxford. Itu selama ngasih tahu artinya semua dan kelas katanya, It's okay. opsi-opsinya nggak masalah. dia ada sinonimnya juga. Nih itu. Ini yang kalian tahu pasti Husband, suami. suami, tapi ada verbnya dia. Verbnya artinya adalah menghemat. Menghemat. Kalau definisinya to use something carefully, so you don't use all of it. During the pandemic, we have to husband a lot. Husband. Nah kayak gitu. Jadi IELTS sebenarnya pengen kita Oh, iya. kayak gitu sih, menggunakan kata-kata umum yang kita nggak tahu, yang jarang dipakai. Dan ya tadi saya berkali-kali bilang nggak masalah dengan mempelajari vocab advance, silakan pakai yang benar accuracy ya. Berarti kalau misalkan husband itu kan ada dua, ada noun sama verb. Kalau beda level gitu masih buat noun sama buat verb. Misalkan di noun levelnya A1, tapi di verb levelnya B2 gitu. Gitu nggak? Kadang ada yang kayak gitu sih.
Coba kamu lihat di list yang itu, dia kayaknya ada B2 kalau noun, B2 kalau verb gitu. Yang list yang Oxford itu tadi bisa kayak gitu. Alibi. Oke? Oke. Itu tentang words ya. Jadi sekarang kalian udah memiliki mindset yang kayak gitu dan kalian bisa punya dua cara untuk mempelajari dan mengakuisisi kata baru kan. Dengan memang mempelajari kata itu dan dengan mencari kata yang juga kita tahu. Itu kita akan Grammatical belajar range. tentang grammatical range and accuracy. Range itu artinya apa, Ratna? Range itu tingkatan. Abi? Kayak Grade gitu loh bang. ya kayak ketik. Kayak grade apa ya? Grade Grade. kan tingkatan kan? Ya tingkat. Rifki variasi ya. variasi. Accuracy Ya Akurasi, Akurat. akurat. Ketepatan. Akurat dan ketepatannya. apa? Ketepatan. Ketepatan. Accuracy. Range itu adalah ya sama kayak grade tapi lebih ke cakupan ya. Cakupan grammar kalian sampai mana nih? Apakah sampai basic ataukah sampai Advance gitu ya. advance gitu. Sama kayak apa bang? Grade. Cakupan. Range itu adalah cakupan. Jadi grammatical range adalah cakupan grammar ya. Cakupan grammar kamu udah sampai mana sih kira-kira? Oh jawab. Oh itu pertanyaan. Oh gitu. Cakupan grammar kamu udah sampai mana tuh? Apa ya? Intermediate. Intermediate lah. Intermediate. Karena Advance dia mah. Intermediate bang. Amin ya Allah. intermediate itu kelas apa tuh? Berapa? Enggak maksudnya grade Sangat keberapa? middle lah, middle lah. Middle. Middle. Dibuktikan dengan Kan mulai ikut kelas. Ada latihan nggak ada itu? Maksudnya tuh nggak sampai yang kayak nggak tahu banget I was atau I were gitu Iya. bang. Jadi kan kayak yaudah lah intermediate kali ya gitu. Rifki. Super present sih bang. Ya, Wow, advance dia. enggak mesti yang kayak mereka tuh. Karena mereka udah bilang intermediate tuh. Iya sama. Intermediate ya. Ayo, Apa? cakupan grammar kamu kira-kira basic, intermediate, advance. Guru nih bang. Kayaknya intermediate. Tutor Wah, deh. tutor dia. Guru bahasa Inggris. Nah itulah grammatical range and accuracy. Jadi ketika kalian nanya satu poin, kalau saya pakai vocab ini skornya naik nggak bang? Kalau saya pakai struktur ini skornya naik nggak bang? Bisa naik mungkin di bagian dua ini kan. Yang lainnya nggak tahu. Oh iya. Gitu. iya. Jadi harus melihatnya secara holistik, Ya, komprehensif. secara komprehensif. Ya. Oke, kira-kira itu makin kriteria ya. Kalian juga ketika semua kriteria ini bagus, nggak usah berfokus pada skor lah. Semua kriteria ini bagus ya udah. Ya, jadi Tulisan berhasil kalian akan untuk mendapatkan diri skor ya. yang bagus juga gitu. Karena sebenarnya di As long Algebra you itu do kalau best. udah masuk stage practice nih kita paling males ngasih skor. Karena estimasinya itu sangat memiliki standar deviasi yang cukup Subjektif. iya subjektif. Ya. Jadi kita fokus kepada memberikan referensi saya terutama ya, memberikan referensi ideas, Nah, kemarin. Itu kan nggak bisa. memberikan opsi vocab kalau memungkinkan, memberikan opsi structure, Oh iya iya. kayak gitu-gitu. Iya. Nah, kalau ditanyain skor nih, estimasinya kita bingung nanti kalau kita kasih kerendahan takut menyakiti kalian. Kalau kita kasih ketinggian takutnya tidak sesuai Iya ekspektasi. iya iya. Itu it's quite gimana ya? Jadi patokan kita cuman ya selama kita bisa memberikan alternatif, memberikan Ya, feedback, as long you do the best, ya gitu kan? ya. Dan itu bisa dipakai dan kita udah mengenal tulisan kalian bagus, insya Allah hasilnya bagus. Memang ada kasus-kasus yang di luar apa ya? Di luar ekspektasi. Kayak misalkan Rifki nih contohnya. Dia masih kurang dalam aspek writing dan speaking ya. Contoh. Ternyata pas kursus dia come up skornya memuaskan. Itu di luar ekspektasi kita. Dengan Amin, yang ya Allah. pertama
kemampuan dia. Itu kejadian satu kali. Terus ada yang kedua, kita anggap dia udah bagus dan udah siap pilpres, tapi pas dua lower. Tapi itu kejadian itu jarang. Yang kebanyakan sesuai dengan usaha masing-masing. Itu ya, hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Kebanyakan sesuai dengan konsep belajar dan usaha. Istilahnya kayak latihan nggak jauh, hasil nggak jauh dari latihan gitu ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Mati kriteria. Nah, kita kan tadi udah bahas materi kriteria, kita masuk ke materi pertamanya. Kita bahas komponen soal dulu. Nah, soal task 2 itu kayak gini nih, contohnya. Learning IELTS in Pare is effective, do you agree or disagree? Nah, learning IELTS in Pare is effective itu kita sebut dengan Question. Pernyataan. kita sebut dengan isu. Do you agree or disagree kita sebut dengan task instruction. Jadi ketika kalian melihat soal harus melihatnya dua komponen ini. Oke? Learning IELTS in Pare adalah isu. Do you agree or disagree adalah task instruction. Oke? Nah, isu itu apa? Isu itu adalah apa yang kalian harus bahas. Di sini learning IELTS in Pare is effective. Apa yang harus kalian bahas? Task instruction itu adalah bagaimana kalian harus menjawabnya atau harus membahas itu. Ya, tuh. Jadi soal itu selalu terdiri dari dua komponen, ada isu atau what you should write, what topic maksudnya, sama task instruction. Ya, do you agree or disagree? Contohnya, task instruction itu adalah how you should write. Bagaimana kalian harus menuliskannya, harus menjawab tema ini, harus membahas tema ini, gitu ya. Oke. Nah, IELTS tes 2 itu minimal 250 kata, maksimal 350. Menulis banyak kata, 500 kata itu dalam 40 menit tidak menjamin skor kalian, ya. Tidak menjamin skor kalian tinggi. Saya menulis banyak kata. Biar impress the examiner. Ini jumlah katanya. Jadi katanya kita cukup tulis sekitar 250 aja bang, biar nggak terlalu banyak kesalahan. Ya ini makanya minimum. Iya, maksudnya jangan ya, Jangan Lebih dikit nggak apa-apa. semakin banyak kata semakin banyak kesalahan gitu. Iya, maksudnya seminimal mungkin gitu ya. Jadi maksudnya minimal kalian nulisnya segini. Kurang dari itu nggak bisa. Kurang dari itu nggak boleh. Kalau Ya ngepas, skornya yang ngepas ya boleh kan minimal. ngaruh nilai nggak sih? Nggak ngaruh. Yang mempengaruhi nilai Itu empat tadi. Tapi ngupas numernya nanti ada ridang-ridangnya itu yang melihat. Iya. Ya itu tergantung kondisi kejiwaan. Waduh. Iya makanya nggak deliver. Maksudnya tergantung kalian nulisnya gimana kan. Tergantung sebanyak apa lexical resource dalam konsep misalkan bridging gitu. Apa transition words kalian. Iya. Punya banyak nggak? Punya alternatif nggak? Makanya penting untuk belajar sinonim kan. Nah sinonim pun kalian harus bedakan menjadi dua kelompok ya kalau kalian belajar. Yang pertama itu similar. Similar itu berarti mirip artinya. Yang kedua itu adalah interchangeable. Interchangeable maksudnya adalah kata ini bisa digantikan kata ini dalam konteks apapun. Gitu. Kalau cuma similar kan biasanya cuma konteksnya yang berbeda. Misalkan just sama only. At some point dia bisa menggantikan, tapi at other points dia nggak bisa. Gitu. Oke. Apa tadi disebutnya bang? Interchangeable maksudnya bisa menggantikan. Changeable. Interchange bisa saling menggantikan.
Nah, makanya kalian harus belajar sebenarnya. Nah, terus untuk jumlah paragraf yang standar SNI ada berapa? Untuk tas 2 jumlahnya ada 4. Conclusion. Nah, di tas 2 itu konklusinya ada ya. Iya. Kalau tas 1 kan enggak ada. Maksudnya nggak wajib. Nggak wajib ya, tergantung ada. Itu pun kalau tas 1 harus kalian bisa apa tuh? Bisa tidak beropini. Nah, jadi standar SNI-nya ada 4 paragraf nih ya, yang berisi demikian. Berarti nggak ada overview ya bang, langsung di intro itu ya? Ya, ini overview. Udah masuk. Iya udah masuk. Nah, ada juga yang membuat badinya ada 3. Ya tergantung temanya. Nggak tergantung tema, tergantung approach kita, pendekatan kita mau badinya 3 silahkan. Tapi yang standar seperti ini, standar SNI. Oke, di introduction kita ngomongin apa sih? Di introduction ini warnanya irregular banget. Iya bang, nggak kelihatan di video. Nah, Introduction kita ngomongin apa? prolog. Ya. Tren? Maksudnya kok tren sama masih otaknya saat atas one. Tas respon. Apa sih Berapa gimana? Isu. Apa? Ya tadi kamu mau jawab ya? Yang pertama tuh ya sama kayak biasanya di apa itu susunan kalimat di paraphrase, Oke. terus juga kasih overview-nya juga. Paraphrase judulnya sama jawab review. Yuk, setahu kamu di intro isinya apa yuk? Frase soal. Paraphrase soal. Oke. Ya, jawabannya adalah paraphrase. Tapi kan kalian udah tahu ya, soal itu terbagi menjadi 2 komponen. Iya. Yang di paraphrase ini atau ini? Yang atas. Yang atas. Berarti paraphrase. Paraphrase isu. Yang di paraphrase itu isu. Paraphrase itu apa definisinya, Rifki? Paraphrase mengubah susunan kata tapi tetap tidak mengubah dari makna itu sendiri. Merubah susunan kata tapi tetap tidak merubah makna. Afi. Iya, Paraphrase itu apa? menyampaikan sesuatu dengan cara yang lain. Dengan cara yang apa? Dengan apa sih, susunan kata yang lain. Oke, Ratna. Paraphrase ya apa ya bang? Kalau menurut aku ya paraphrase itu bukan hanya sekedar change words, tapi how we are deliver about isunya gitu. Cara lainnya gitu. Kayak mana? Oke. Kayak itu loh pokoknya. Ayu, paraphrase itu apa? Membuat susunan kalimat dengan cara yang berbeda tapi tetap tidak mengubah Makna. maknanya. Kurang lebih gitulah bang. Ya, itu adalah paraphrase. Tapi yang harus kalian ingat, seperti yang dibilang tadi, bahwa paraphrase itu menyampaikan dengan cara yang berbeda, ya kan? Tapi maknanya harus tetap sama. Maksudnya adalah mungkin makna itu adalah bisa kita ganti dengan kata esensi. Esensi pesannya itu harus tetap sama. Gitu. Jangan misalkan di soalnya itu many, terus di sini kalian kasih several. Oh iya kan Itu kan beda. menyempitkan makna. Iya nggak? Iya. Gitu. Kan many alternatifnya banyak. Kenapa ganti several? Itu contohnya. Gitu ya. Nah, paraphrase itu caranya gimana sih? Kita bisa memparaphrase itu dengan cara gimana? Cari sinonimnya. Kayak sinonim terus atau enggak? Ubah dari aktif ke pasif. Oke, jadi induknya paraphrase itu poin 3 dan 4 itu kata dan Grammar. grammar. Oke.
Contoh nih, saya punya kalimat. Ini untuk melatih paraphrase, kalian bikin kalimat yang sederhana segini. Afi. It's baso. Oh, it's bakso. Afi, it's baso. Paraphrase-nya kamu. Bakso pizza. Dan by. Bakso is eaten by Afi. Oke, udah. Gak usah ditambah-tambahin, esensinya udah. Afi, paraphrase kalimat ini. Bisa dari it's Consume. Consume. Ya consume. Boleh? Bisa Coba. consume. Afi. Ya. Afi. Afi consume. Bakso. Baso. Oke. Avi has meatball. Bakso has. Kan has bisa juga ngartikan menikmati ya. Kalau tes itu ngetes doang. Has. Oh iya bisa. Has, baso. Bakso is consumed by Afi. Oke bisa. Nah itu kan udah dapat 4. Ya. Nah ini bisa jadi 15 sampai 20 alternatif. Kalau kalian mainin di 2 aspek itu. Afi bisa diparaphrase nggak? Enggak. Bisa. Her. Bisa By. Caranya? di adjective clause. Camellia. Kok gitu? Nggak ngerti maksudnya. Afinya bisa diganti nggak afinya? Jadi kenal Iya pernah. Kan nggak tahu pronuncia. Camellia. Maybe bisa nggak sih bang kalau kita tuh kayak cewek yang duduk di atas di bawah pohon rindang, nggak bisa ya? Bukan, cewek yang di warung aja. Kan dia lagi makan bakso di warung. Oke, ya itu tergantung juga ya. Maksudnya Afi bisa diparaphrase itu tergantung situasi dan kondisi. Misal, Kalau sebelumnya udah di-mention kayaknya bisa. ya misal di sini kan konteksnya Afi It's ini nobody knows kan. siapa lah dia tuh kan? Ya udah nggak bisa paraphrase. Oh. Tapi kalau Afi adalah seorang yang memangku jabatan tertentu di negeri ini, Hah? yang publik mengetahui, Public figure, ya bisa diparaphrase. Kayak misalnya. Misalkan Afi, the Minister of Education misalkan. Oh. Ya, Minister Education sekarang siapa? Ini. Mau ke Avi? Ya saya Iya. amin. Amin. Oke. Nah, it's bisa diparaphrase. Consume, Ya. Consume, has. Kalau like bisa nggak? Bakso bisa diparaphrase nggak? Meatball. Iya, itu bisa. Jadi kan bisa jadi banyak. Terus struktur yang lain yuk. Struktur yang lain. Pasif, Ya, aktif. ya kamu ubah menjadi cara yang struktur yang lain. apa yang pasifin? Ya jangan aktif pasif mulu. Apa ya? Avi is eating bakso. Nggak sama ya konteksnya. Sedang makan. Avi is eating bakso. Kan cuma 2 itu bang ya, pasif diaktifin doang kalau structure. Masa? Terus apa lagi? Emang Ya harus ada banyak, makanya tadi saya bilang bisa jadi 15-an ini, 15 atau 20. berubah tenses gitu bang? Yang nggak merubah tenses tuh. Kayak mana? Tell us bang. Tell us. Ya makanya saya challenge kalian dulu. Ini proses belajar paraphrase itu kayak gini drillnya. Hahaha. Kira-kira dengan kalimat ini saya bisa bikin berapa ya? Nah itu menguji kemampuan, bukan menguji, melatih juga kemampuan kalian untuk bisa memparaphrase banyak hal gitu. Ya Oke. konsepnya kalimat sederhana ini aja dulu sebelum Ke paragraf lah ya. ya paradigmatis. Kayak adjective clause gitu. Bisa silakan coba. Afi Hmm. who consume Bakso. bakso is my friend. Enggak ada. Ya karena nggak ada keterangan lain nih. Pokoknya intinya esensinya harus Afi it's bakso. Aku tahu. Nah itu kalau itu berarti kan menambahkan makna yang Afi tidak penting. is the person is a person who consume bakso. Bisa nggak? Afi is a person who consumes bakso. Bisa sih. Nah kayak gitu kan strukturnya berubah. Iya. Oke saya kasih tahu satu ya. Iya. What Afi eats is bakso. Apa yang dimakan kan itu klausalnya berubah. Tapi kan intinya sama kan? Apa yang dimakan Afi adalah bakso. What? Afi eats. Bakso is what Afi eats. What is eaten by Afi is bakso. Nah, situ kata-katanya bisa bergantian dirubah. Iya kan? Consume bisa. Tapi kalau di tas gue tuh nggak boleh ada ini kan
Ada yang pakai kalimat tanya. Ada yang pakai kalimat tanya untuk tesis statement nanti. Oke. Tapi saya tidak menyarankan pakai itu ya. Pakai normal aja. Nah itu ya cara melatih paraphrase. Kemudian tadi isinya introduction itu paraphrase issue. Tadi isunya di paraphrase, dan yang kedua adalah isinya adalah Overview. oh di tas dulu tesis statement. Mau izin ke toilet tuh. Ya. Thesis statement. Tesis statement itu fungsinya untuk mengungkapkan ini, untuk menjawab task instruction ini. Misalkan task instructionnya agree disagree, ya kita tesis statementnya contohnya I personally agree with this statement. Gitu. Sebenarnya ini ya bang, aku mau nanya. Kalau untuk tesis statement itu sebenarnya nggak ada patokan mana yang benar mana yang salah. Kita harus selalu setuju ataupun enggaknya. Yang penting ketika kita jawab setuju ya didukung dengan kalimat-kalimat penjelas di bawahnya. Kalaupun kita mau nggak setuju ya didukung dengan kalimat-kalimat ya body 1, body 2 nya terus mendukung gitu ya. Betul. Kemudian berikutnya adalah tesis statement intinya menjawab ini task instruction. Oke, task instruction. Jadi paraphrase issue menjawab yang ini, mengungkapkan kembali isu di dalam soal. Nah itu sih kira-kira. Nah kemudian untuk mendapatkan task achievement yang baik, kita kan harus memahami soal, understand the question kan. Nah kita udah bedah komponennya,